Perusahaan Baykar Turki telah memulai uji coba drone Baykar Kızılelma yang digambarkan sebagai pesawat tempur tak berawak pertama yang dibangun negara Turki. Video yang dirilis menunjukkan pengujian di pusat pelatihan dan pengujian penerbangan Akıncı di Provinsi Barat Laut Akirdag itu mencakup operasi teknis sebelum penerbangan pertamanya. Video tersebut memberi tampilan terbaik dari kendaraan udara tanpa awak yang dikatakan unik oleh pihak Baykar. Selain ditujukan untuk berbagai peran tempur, drone kemungkinan juga sedang dikembangkan untuk mampu beroperasi dari kapal induk. Kızılelma yang berarti apel merah dikembangkan oleh Baykar yang bertanggung jawab atas Baykar TB2, drone yang telah menunjukkan keberhasilan di sejumlah medan pertempuran dari Azerbaijan hingga Ukraina. Bayraktar juga memproduksi Akıncı yang lebih besar, sementara Kızılelma sendiri memiliki proporsi yang sangat berbeda. Pesawat ini diklaim sebagai drone supersonik, selain itu memiliki tingkat karakteristik rendah diamati dan akan mampu melakukan misi pertempuran udara yang biasanya harus dilakukan oleh sebuah jet tempur berawak. Didukung oleh salah satu mesin turbofan Ivchenko Progress yang dirancang Ukraina, Kızılelma memiliki konfigurasi Karnal Delta, yaitu sebuah ciri yang terlihat pada beberapa desain pesawat tempur siluman seperti termasuk pesawat tempur berawak J-20 Cina. Penggunaan Karnal akan mengakomodasi kemampuan rendah yang diamati dan kemampuan manuver drone tersebut, sementara ekornya terdiri dari stabilisator yang berbentuk vertikal miring. Menurut persyaratan teknis, Kızılelma memiliki daya tahan 5 hingga 6 jam, radius tempurnya mencapai 800 km dan ketinggian hingga lebih dari 10.000 meter. Berat lepas landas maksimumnya adalah 6.000 kg termasuk muatannya yaitu sekitar 1.500 kg. Muatan itu akan dibawa di ruang senjata internal yang akan mempertahankan karakteristik teknologi silumannya. Senjatanya kemungkinan akan mencakup amunisi presisi udara ke darat dan rudal udara ke udara yang dikembangkan oleh industri Turki. Meski prototipe pertama Kızılelma dan versi awal lainnya direncanakan akan didukung oleh turbofan Ivchenko Progress AI-25 CLT non-afterburning, versi selanjutnya akan diganti dengan mesin Ivchenko Progress AI-322F afterburning. Mesin baru ini akan memastikan kinerja supersonik sebuah drone tersebut. Bahkan dengan mesin non-afterburning, Kızılelma menawarkan kinerja yang mengesankan untuk drone karena bisa mencapai kecepatan maksimum hingga mendekati Mach 1. Pada akhirnya ada rencana untuk versi bermesin ganda dengan sepasang AI-1-322F. Dalam bentuk awalnya, knalpot mesin jelas tidak tersembunyi meskipun karakteristik yang dapat diamati rendah dan dapat ditingkatkan dengan menyempurnakan areal tersebut. Sesuatu yang juga dilakukan Rusia dengan drone Okhotnik miliknya. Tetapi meski pesawat ini memiliki fitur untuk mengurangi penampang radar dari sudut tertentu, jelas kinerja tinggi lebih dipertimbangkan daripada kemampuan silumannya. Berbeda dengan TB2 dan Akıncı, Kızılelma dirancang untuk mampu terbang cepat dan tinggi yang direncanakan untuk memiliki kemampuan tempur udara ke udara, operasi intelijen dan serangan rudal presisi tinggi. Namun hanya sedikit detail yang tersedia tentang avionik dan arsitektur misi keseluruhan dilaporkan drone akan dilengkapi dengan semacam radar AESA.
Belum jelas apakah konsep keseluruhan Kizil-Elma didasarkan untuk menjadi drone pendamping semacam Loyal Wingman untuk pesawat tempur berawak, atau akan beroperasi mandiri dengan dikendalikan dari stasiun darat atau bahkan beroperasi secara otonom. Pengembangan Kizil-Elma dimulai sejak tahun 2013 meskipun proyek tersebut baru terungkap ke publik pada tahun 2021 lalu. Penerbangan pertamanya dijadwalkan berlangsung tahun 2023 mendatang. Tujuan itu tampaknya telah dapat dicapai berdasarkan fakta bahwa prototip sekarang telah menjalani tes darat. Menurut surat kabar Hurriyet Turki, tes darat sebenarnya telah selesai meskipun ini tidak dapat dikonfirmasi. Hurriyet juga melaporkan bahwa tes integrasi mesin pertama telah selesai 2 bulan lalu. Haluk Bayraktar, manajer umum Baykar, beberapa waktu lalu mengatakan biaya untuk Kizil-Elma tidak akan tinggi dan bahkan harganya akan semakin murah ketika produksi lebih banyak bisa dilakukan. Jika itu benar, maka Baykar mungkin dapat memasarkan drone tempur mereka dalam jangkauan pelanggan yang mungkin tidak mampu membeli produk Amerika atau yang tidak dapat memperoleh lisensi ekspor untuk jenis drone tempur kelas atas tersebut. Laporan dari Turki menunjukkan bahwa militer Turki pada awalnya ingin mengoperasikan drone Baykar TB2 dan Anadolu, tetapi Kizil-Elma juga kemungkinan untuk dibawa serta memberi kemampuan yang lebih tinggi untuk militer Turki. Secara keseluruhan, Kizil-Elma adalah pendekatan yang menarik untuk merancang drone taktis berkecepatan tinggi dan dengan versi lebih baru yang menawarkan kinerja supersonik. Bahkan ini akan mampu meningkatkan kemampuan bertahan terhadap berbagai pertahanan udara berbasis udara dan darat. Sementara bagi Turki sendiri, drone semacam ini bisa menjadi cara yang berguna untuk mengatasi masalah pesawat tempur yang berkembang, terutama karena Ankara telah dikeluarkan dari program F-35 Joint Strike Fighter sementara itu tanpa dukungan Amerika. Kemampuan untuk membawa pesawat tempur siluman TFX buatan sendiri ke dalam layanan pada timeline ambisius saat ini tampaknya sangat dipertanyakan oleh militer Turki. Membeli Kizil-Elma dalam jumlah yang sangat signifikan dapat mengatasi setidaknya sebagian dari masalah kekurangan pesawat tempur berawak militer Turki, sembari mempertahankan pesawat berawak yang ada. Namun pada tahap ini masih akan menjadi pertanyaan menarik sejauh mana Baykar dapat mengkonfigurasi drone untuk melakukan misi udara ke udara. Karena bagaimanapun ini akan melibatkan tingkat perangkat lunak, kontrol penerbangan, arsitektur komando dan kontrol, serta kekuatan komputasi yang mungkin berada di luar Turki. Tetapi bahkan setidaknya pada awal Kizil-Elma dibatasi hanya untuk misi pengintaian dan serangan, Kizil-Elma akan sangat menggoda bagi militer Turki serta pelanggan lainnya di luar Turki. Untuk peran yang lebih berbahaya seperti penekanan pertahanan atau serangan terhadap target yang sangat dipertahankan, Kizil-Elma juga bisa menjadi pilihan yang menarik, terutama dalam versi selanjutnya yang menjanjikan kinerja seperti pertarungan pesawat tempur sejati.